Halo semua, welcome to my channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku akan ngajak kalian untuk diskusi dan dengerin cerita salah satu teman aku. Jadi anak rantau yang kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, ceritanya gimana dan gimana dia bisa milih UTM, kita bakalan bahas nanti. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel aku, biar aku semakin semangat untuk update videonya setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk like dan komen. So, langsung aja kita bahas. Jadi anak rantau di UTM, itu gimana sih rasanya? Nah, sebelum kita mulai, perkenalan dulu teman aku, silahkan. Perkenalin, nama aku Eklesia, jurusan Sastra Inggris, asalnya dari Batam. Asal dari Batam ya teman-teman, dan dia teman aku sekelas, semester 8 juga sekarang. So, Eklesia, gimana sih ceritanya kok bisa milih UTM? Kan Batam, Madura kan jauh banget. Itu gimana awal mulanya? Itu nggak keprediksi sama sekali, itu cuman kayak random, karena aku searching kan, universitas negeri, terus dapat, ya udah milih doang gitu toh. Serandom itu. Dan, jadi ya, hasil searching. iya, searching di internet. Dan itu nggak ada kakak kelas ataupun Nggak nggak ada sama sekali. nggak ada ngerekom, diam-diam juga, terus ya udah daftar terus masuk, ya udah. Jadi Eklesia ini unik banget guys, karena dia nggak ada proses untuk tanya-tanya cutting gitu-gitu ya, nggak ada proses sosialisasi. Biasanya kan kita ada kan sosialisasi kampus gitu-gitu kan. Berarti kamu nggak dapat informasi UTM ya sebelumnya? Nggak ada. Jadi dia pure searching di internet universitas negeri dan keluarnya UTM. Iya, betul. Berarti dari dulu emang ngejar negeri ya? Iya, memang sih. Terus untuk SNMPTN pilihan pertama juga UTM langsung? UTM langsung. Gila nggak sih? Ya lucu sih. Nggak, itu pilihan pertama kedua? Pertama. Pertama jurusan sasing. Sasing emang. Terus kalau untuk yang pilihan kedua? Manajemen kayaknya. Tapi di UTM juga? Enggak di UTM, dekat Batam. Oh, berarti kayak universitas di Batam Iya, gitu ya? iya. Berarti emang pilihan pertamanya di UTM. Madura, di UTM, jurusan sastra Inggris. Iya, betul. Oh iya, ini sekedar informasi ya guys. Kalau untuk di angkatan 2017, dulu kita untuk SNMPTN emang kita bisa milih 2 universitas. Iya. 3 jurusan, 2 universitas gitu. Jadi emang pada saat itu Eklesia emang milih UTM pilihan pertama, SNMPTN, dan lolos. Oke. Jadi lucu banget sih guys. Ini bener-bener kayak survival banget, karena menurut aku biasanya kan kita kalau mau ke kampus kan make sure dulu kampusnya gimana, kayak ini di mana, letaknya di mana gitu. Dan itu emang seniat itu ya. Sebentar, keyakinan apa sih gitu yang mendasari kamu milih UTM saat itu? Awalnya tuh kan kakakku kan kuliah, terus aku bingung kan, lo di mana ya? Terus abang kan di Bandung, terus udah di Bandung, mau coba yang kota lain lah gitu. Terus dapet, ya udah gitu. Oh, jadi emang salah satu alasan milih UTM juga karena nggak pengen sama abangnya gitu ya, biar beda pulaunya gitu, biar beda cerita juga gitu ya. Iya gitu sih. So, itu sesi yang pertama, kita bakal lanjut ke sesi yang kedua. Nah, lanjut yang sesi yang kedua, kita bakalan dengerin cerita gimana respon ketika kamu keterima. Itu kayak respon keluarga kayak gimana, apakah ada penolakan atau ada kayak larangan kayak gitu-gitu? Awalnya tuh kan udah keluar, terus aku kasih tauin aku harus di sini, terus shock kan, terus dibilang emang kamu tahu itu di mana gini. Itu 100% emang ditolak kan. Terus aku kan nggak pernah keluar dari rumah, terus anak terakhir juga kan, terus itu udah 100% bakalan ditolak gitu kan. Cuman aku ya udah sih, kan coba aja dulu. Terus pas udah daftar ulang ke sini, terus bapak tuh sempat bilang gini, kan udah bayar UKT dan segala macam, terus bilang gini, kalau misalnya berubah pikiran ya udah nggak apa-apa kok, masih balik, masih kayak gitu. Terus aku bilang enggak, ini udah fix kayak gitu. Terus ya udah ngalir aja sampai sekarang. Oh, jadi emang dari awal ketika keterima itu emang sempet ada penolakan gitu ya? Iya, karena emang pada dasarnya kamu nggak pernah keluar rumah jauh-jauh gitu, dan anak terakhir juga. Cewek juga. Jadi mungkin ada ketakutan orang tua ya saat itu. Pasti. Tapi akhirnya yakin dan orang tua juga mengiyakan. Mengiyakan. Tapi sempet gak sih kayak abang kamu juga ikut-ikutan kayak ngapain sih kesana gitu? Iya, sempet. Soalnya kan sama sekali Blas nggak ada saudara sama sekali. Iya, nggak ada saudara. Cuman kayak ya udah teman aja andalan. Terus aku nggak kenal sama sekali. Ya udah. Jadi bener-bener nekat doang. Iya, nekat. Berani gitu sih. Gila sih guys, aku juga baru pertama kali dengar cerita yang versi yang kayak gini sih. Biasanya kan kalau kita dengar cerita teman-teman kan ya nggak senekat ini gitu loh. Dan sempet, apakah dulu pernah ada pikiran-pikiran kayak Madura gimana-gimana nggak? Ada kan, sempet kayak apa ya, Madura tuh kayak katanya lebih apa sih, mayoritasnya Islam gitu. Terus aku mikir kayak ya udahlah, kan nggak salah sih temenan sama yang kayak gitu. Terus
terus udah aku yang ngejalanin biasa aja kok, malah justru kebalikannya gitu. Oh jadi juga sempet Eklesia ini dapat kayak stigma-stigma negatif juga dari sekitar gitu ya, dari orang-orang, tapi dia Eklesia ngebuktiin bahwa nggak ada masalah so far gitu. Dan gua di sini ya udah nggak ada ketakutan sama sekali gitu kan, dan bertahan loh sampai sekarang. Karena dia dulu sempet juga disuruh balik gitu kan. Oke, langsung lanjut ke sesi yang ketiga. Lanjut kita bahas ke suka dukanya jadi anak rantau, karena jelas lah Batam ke Madura itu kan jauh banget kan. Nah itu menurut kamu sendiri Clay, udah hampir 4 tahun di sini, itu apa sih suka dukanya jadi anak rantau? Apa ya, gini kan, dulu kalau misalnya waktu sekolah tuh kayak ada masalah masih bisa dibantuin orang tua. Terus jauh di sini kita tuh harus lebih apa ya, menyelesaikan masalah sendiri, apa-apa sendiri kayak gitu, berani gitu sih. Jadi kayak lebih ke semuanya sendiri gitu iya. ya. Dan itu sempat ada kesulitan nggak dulu? Atau kayak sempat nangis-nangis dulu nggak iya, sih? aku sempat 2 bulan atau sebulan lah, itu asli tiap malam nangis. Terus aku kayak nyesel, tapi itu udah masuk kuliah. Terus kayak nangis tiap hari, nelfon, terus ya aku kok nyesel ya, kayak apalagi nggak pernah sama sekali jauh dari orang tua kan. Terus teman-temanku kok nggak ada yang nangis ya gitu kan. Terus pengen terus ya udah gitu. Jadi mungkin itu juga terlatih lah. Iya, itu karena mungkin perasaan yang umum lah ya dirasakan kalau anak rantau. Nggak perlu jauh-jauh deh, kalau emang kita udah sebulan 2 bulan nggak pulang, kemudian nggak terbiasa makan yang sendiri, kemudian semuanya sendiri kan juga pasti merasa keberatan ya kayak gitu. Tapi semua itu berlalu karena terlatih ya. Dan ngelihat teman-teman yang bisa survive gitu kan. Jadi kayak kemotivasi, oh aku harus bisa kayak gitu. Tapi sempet ada ini nggak sih kayak masalah kayak sama kamu sakit gitu-gitu, biasanya diurusin sama siapa? Ada teman-teman yang care nggak? Oh iya, itu pernah sekali waktu maba ya. Jadi aku tuh makan kan, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba itu sesak napas. Terus aku tuh, iya itu beneran. Terus aku tuh sampai dibawa ke rumah sakit, nggak sih? Puskesmas. Ya? Sampai dikasih apa sih namanya? Oksigen. Oksigen kayak gitu. Terus sampai aku tuh udah kayak, nggak tahu loh, baru kali itu ngerasain itu sampai 30 menit aku tuh sesak napas, nggak bisa ngatur nafas. Terus udah 30 menit berlalu baru udah normal lagi. Itu tapi teman-teman iya, itu semua pada datang karena kan kayak aku aja kayak udah nggak tahu lagi lah ini hidup atau apa gitu. Awalnya tuh gara-gara itu ya berarti. Awalnya tuh karena katanya si dokternya keracunan makanan ya, tapi nggak tahu sih, gitu. Mungkin nasinya atau basi atau gimana. Tapi ya gitu lah, 30 menit pakai oksigen. Gila sih. Tapi terus orang tua tahu nggak responnya gimana? Itu udah seminggu aku ceritain. Terus aku sambil nangis, aku bilang sedih ya kak, karena biasa sakit kan diurus kan, ini harus apa-apa sendiri kayak gitu. Itu sih yang paling kayak ngena, apalagi pas maba gitu. Guys, gini ya, aku ketawa-ketawanya bukan karena aku kayak gak care ataupun gak apa, cuman ya lucu aja gitu kan, karena emang namanya kita masih polos ya awal-awal, masih belum tahu dunia luar, masih belum tahu lingkungan sekitar. Jadi masa-masa maba itu kan pasti ya kalau nggak ke temen ya ke siapa lagi gitu loh. Makanya buat teman-teman yang kalian jadi anak rantau, jangan individualis ya, maksudnya benar-benar dijaga ininya, banyakin teman, kemudian juga jangan jadi orang yang nggak ansos gitu, antisosial, karena mau nggak mau kalau kalian kesusahan di rantau ataupun di pulau orang itu ya mau nggak mau temen yang mau bantu gitu, ya kan? Dan Eklesia ini juga bisa survive ya kadang-kadang teman-temannya juga. Nah sekarang kita lanjut juga suka dukanya, karena kan mau nggak mau kita harus berhadapan dengan pandemi kan, yang dimana Eklesia juga punya beberapa masalah yang dimana nggak bisa pulang ya kan, karena juga ribet juga administrasinya guys, harus ada antigen, harus ada ini. Nah ini gimana Clay? Nggak pulang berapa lama udahan total? Aku kan balik bulan 1 kesini karena disuruh skripsi secara offline. Langsung, ya? Iya, dari bulan 1 sampai sekarang kehitung mau masuk 6 bulan lah. Masuk 6 bulan. Tapi masuk 6 bulan ini kan tahun ini ya Clay ya? Tapi sebelumnya emang jarang pulang ya emang? Bisa kebilang enggak sih, 50-50 lah. 50-50. Tapi emang biasanya pulang pas Natalan aja kan ya? Iya pas Natal. Dan berapa sih Clay tiket biasanya atau yang dihabisin kayak PP deh gitu, kira-kira berapa sih? 2 lah PP ya, sejuta. Jadi 2 juta tiket aja ya? Iya tiket aja. Serem nggak sih guys? Maksudnya hanya untuk tiket loh ya, itu 2 jutaan, itu belum yang lain kos-kosan dan sebagainya ya? Iya belum uang saku juga. Belum juga. Lumayan ya. Tapi kembali lagi ke topik pandemi tadi, karena kan di kampus juga rumornya sepi kan, ya guys, sepi gitu. Nah, kamu gimana menghadapinya itu? Apa sih susahnya?
Selain sepi ya. Apa ya? Cari makan kali ya. Oh, banyak yang Itu kan tutup ya. iya, itu asli itu kayak kota mati nggak sini? Oh, Kayak- sempet yang awal-awal dulu iya. yang pulang itu ya. Itu belas emang motor aja nggak ada yang lewat dari jalan raya saking sepinya. Yang buka cuman Alfa paling sama Indo. Jadi yang paling ya cari makan lah. Jadi harus beli nasi, Ih, masak gila gitu. sih. Berarti mungkin pas awal-awal corona dulu ya Kli ya. Iya. Mungkin awal-awal corona yang kita disuruh balik Iya. pulang di lockdown itu cuman mengandalkan Alfamart sama Iya. Indomart. Karena ini kan kok apa kan wilayah mahasiswa. Jadi Iya. kalau emang libur ya pulang Sepi semua gitu. sepi. Dan itu salah satu struggle-nya kesusahan untuk cari makan. cari makan. Tapi sekarang udah banyak kan Udah Kli ya. banyak. Udah banyak, udah tumbuh Kembali lagi lagi lah, sih, kembali iya. lagi gitu, udah new normal. Jadi semuanya bisa dibilang lebih terakses lah ya, udah gampang gitu. Tapi dulu-dulu emang masalah kayak gitu. Iya, cari makan. Tapi ada ketakutan nggak sih dari orang tua Kli kayak kan corona kan jelas iya. awal-awal kita kan agak parno kan agak takut itu. Itu orang tua gimana pesannya pada saat itu tahu? Kamu nggak bisa pulang juga. Maksudnya nggak bisa pulang. Kan saat itu kan corona kan kamu nggak bisa pulang langsung kan. Oh iya. Terus aku mikir kan, kalau ini lagi skripsi terus gak enak juga nggak sih online gitu. Jadi aku ya udahlah fokus aja. Aku pulang terus ya udah. Jadi emang Kayak- memutuskan untuk iya, balik ya gitu karena pure untuk skripsi, iya, gitu. gitu. Biar apa namanya nggak ribet-ribet Iya. gitu kan. Gitu. Lumayan ya guys struggle-nya gitu karena aku juga anak rantau ya tapi kan nggak sejauh Eklesia gitu loh. Iya. Maksud aku kayak kalaupun aku mau pulang ataupun mau balik ke rumah itu kan juga ya 3 jam lah ya gitu dan nggak separah Eklesia yang harus nunggu momen-momen tertentu gitu loh untuk pulang. Kalau nggak liburan semester, kalau nggak Natal gitu. Itu doang. Itu pasti capek banget sih. So, langsung aja kita ke tahapan closing. Ada pesan nggak Kli untuk anak-anak rantau? Apa sih yang menurut kamu harus disiapin atau harus yang kita mantapkan gitu sebelum kamu jadi anak rantau? Apa? Kalau berkaca dari pengalaman pribadi deh. Jangan pernah ini sih kayak jangan pernah takut, Mm-mm. berani aja gitu. Terus siapin mental mau apa ya maksudnya kayak Iya, jadi kayak nata mental, persiapan iya, diri gitu ya. Jangan harus sampai benar-benar jangan kayak gampang kemakan omongan Iya. orang lain gitu loh. Kayak biasanya kan kalau kita mau kuliah kan ya direcokin Iya. kan kayak sana sini kayak oh di sini kan nggak bagus ini gini gitu. Jadi kayak mentalnya sama mindsetnya harus disiapin. Dan juga mungkin kalau berkaca dari pengalaman dari ceritanya Eklesia, teman-teman jadi anak rantau itu pokoknya kembali lagi jangan sampai individualis gitu ya. Dibiasakan untuk ramah, dibiasakan untuk mengenal banyak orang kayak gitu-gitu karena kita hidup di rantau gini kan nggak ada orang tua, nggak ada saudara, apalagi jelas bergantung hanya Pada ke kenalan teman, ya, iya. karena kenalan-kenalan hanya ke temen gitu loh. Jadi jangan sampai kita kesusahan kemudian kita diem-diem aja kayak gitu. Iya betul. Terus I think that's all. Kok terus-terus lagi udah cukup ya kayaknya. Udah cukup. Makasih banget Eklesia udah cerita Sama-sama. pengalaman dan juga apa kayak suka dukanya jadi anak rantau di UTM. Dan buat teman-teman yang mungkin nanti mau kuliah di UTM, ini bukti ya gitu bahwa nggak cuman orang-orang sekitar Madura ataupun Jawa Timuran, tapi juga orang-orang luar Jawa itu juga banyak banget di sini. Tapi yang jadi perwakilan sekarang ini adalah Eklesia. Dan di sini juga ada komunitas kok Ikle ya. Ada Kayak kok. orang anak Sumatera gitu-gitu. Pasti. Banyak. Jadi kayak Sumama teman-teman jangan takut gitu karena Iya, cukup solid ya Kle ya. solid lah. Solid banget, maksudnya kayak komunitas-komunitas luar pulau di sini juga bener-bener ini merangkul Iya. maba-maba Jadi biasanya. kayak dianggap keluarga gitu, Mm-mm. keluarga Jadi di kalau sini. jangan kayak takut, wah aku anak Sumatera sendiri, anak Kalimantan sendiri, enggak gitu. Pasti akan ada temennya kayak gitu. So, I think that's all my video. Thank you so much for watching dan jangan lupa untuk subscribe. That's all. Have a nice day everyone.